歩けるようになったら会いに行こう。 Hai, balik di Anidev. Hari ini gue mau bahas film anime movie luar biasa dari Makoto Shinkai. Tapi yang gue bahas kali ini bukan Kimi no Na wa ya. Itu yang terkenal. Nah yang ini mungkin lu semua belum pernah dengar. Judul filmnya sesuai yang gue taruh ya, The Garden of Worlds, atau dalam bahasa Jepang mungkin lu bisa bilang Kotonoha no Niwa. Anime ini cukup unik karena durasinya yang cukup singkat, sekitar 46 menit. Beda sama kebanyakan anime movie lainnya. Contoh anime movie yang baru-baru ini rilis ya, mungkin 2019 ya, udah cukup lama. Wearing with You contohnya, durasinya 1,5 jam lebih. Jadi The Garden of Worlds ini walaupun direkturnya sama-sama Makoto Shinkai yang juga bikin Kimi no Na wa dan juga Wearing with You, itu durasinya jauh lebih singkat. Makanya The Garden of Worlds ini punya sisi yang unik, tapi dengan kualitas yang sama-sama bagus. Cerita anime ini dimulai dari pertemuan seorang anak SMA laki-laki dan seorang wanita di sebuah kanopi yang berada di tengah taman sebuah kota besar dalam kondisi hujan. Jadi anak SMA dan wanita ini sama-sama suka dengan hujan, suka dengan nuansanya, suara rintik hujannya, bau ketika tanah kering itu karena air hujan. Mereka tuh sama-sama suka. Karena kan hujan itu selalu memberikan nuansa yang berbeda untuk beberapa orang, dan mungkin salah satunya atau salah duanya dalam hal ini adalah mereka berdua. じゃあそろそろ行きます。これから学校？さすがにサボるのは雨。 Jadi anak SMA ini dan wanita ini selalu meluangkan waktunya di sana untuk nikmatin nuansa hujan yang menyejukkan. Anak SMA ini namanya Akizuki Takao dan wanita ini namanya Yukino Yukari. Panggilannya Yukino ya. Tanpa sadar, kedua orang ini selalu datang ke tempat tersebut di waktu yang sama ketika hari hujan karena terbius dengan nuansa hujan yang sejuk dan menenangkan. Di anime ini juga diceritakan bahwa Akizuki adalah seorang pengrajin sepatu amatir. Dia punya mimpi untuk bisa jadi seorang profesional suatu hari nanti. 痛くなるような靴を作ろうとそう決めた。 Atas alasan ini juga yang membuat dia lebih senang menghabiskan waktu jam pelajaran pertama miliknya untuk dihabiskan di kanopi itu ketika hari sedang hujan. Jadi dia hanya datang ketika hari hujan saja. Sementara di sisi lain, Yukino sedang mengalami kesulitan. Ia dalam kondisi sakit, baik fisik dan juga mental, akibat masalah pekerjaan yang dialaminya. そんなに大げさなものでもないけど、でもね、ちょっと前までは本当にチョコレートとある。そうかもね。今思えば。でも息をするのも辛かったあの頃。じゃあ退職手続きは休み明けに。上には Ia merasa dengan menghabiskan waktu di tempat itu, ketika hari hujan, ia bisa bernafas lebih lega. Ia merasa bisa sedikit melepaskan beban yang ia miliki dan berharap beban itu ikut terbang bersama embun hujan di sekitarnya. Alasan inilah yang membuat mereka berdua akhirnya sering bertemu. Dimulai dari interaksi sederhana ketika Akizuki menjatuhkan penghapusnya dan Yukino membantu untuk mengambil penghapus tersebut. Bersamaan dengan iringan rintik hujan, mereka mulai bercengkrama dan bertukar cerita. Semua terjadi di kanopi tersebut. Sampai waktu di mana musim panas telah mulai, hujan sudah tidak lagi turun, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk selalu bertemu di kanopi tersebut. Yukino sibuk dengan masalahnya, Akizuki juga sibuk dengan pekerjaan paruh waktunya, sehingga musim panas berlalu mereka tak bertemu, walaupun tak pernah saling memberikan kabar dan bahkan keduanya tak pernah saling berkenalan dan menyebutkan nama masing-masing setiap kali bertemu di tempat tersebut. Cukup aneh ya, kenalan cukup lama tapi nggak tahu namanya. Tetap membuat mereka rindu satu sama lain, walaupun mereka tidak saling mengungkapkan hal tersebut. あの人に会いたいと思うけれど、その気持ちを抱え込んでいるだけではきっといつまでもガキのままだ。狩りが続くようになった。で、今更みたいに考えたりはするけれど、でも本当は開けてほしくなかった。 Setelah liburan usai, mereka berdua dipertemukan kembali di sekolah Akizuki. Ternyata wanita ini adalah guru sastra Jepang dari Akizuki sendiri. 語源の後まではいるからよかったら後で。
yang mendapat masalah di sekolahnya akibat fitnah. Kenapa sih Akizuki sampai nggak tahu? Karena Akizuki itu selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dia sibuk dengan pembuatan sepatunya tanpa sadar dan tanpa ia tahu banyak gosip yang beredar tentang Yukino di sekolahnya sendiri. Yukino dituduh menggoda seorang siswa yang menyukainya, sementara siswa itu sudah punya pacar. Alhasil, karena wanita itu teritorial ya, sang pacar pun cemburu dan menyebarkan gosip yang tidak benar tentang gurunya sendiri, yaitu Yukino, sehingga menyebabkan ia terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah itu. Akizuki yang baru menyadari hal ini merasa geram dan mendatangi siswa perempuan tersebut. Karena tidak tahan lagi, ia akhirnya menampar sang wanita pemfitnah tersebut, sehingga membuat teman laki-laki wanita itu nggak terima, dan perkelahian pun tidak bisa dihindari. 知らない子だよね。お前なんなの私いくつか知ってんの。かわいそうに騙されちゃったんじゃない。もう雪の教師じゃねえんだから。 Setelahnya, Akizuki bertemu kembali dengan Yukino di kanopi tersebut walau hari sedang cerah. Untuk pertama kali, Akizuki dan juga Yukino bertemu bukan sebagai orang asing yang meneduh di tengah hujan, tapi sebagai seorang guru dan juga murid. Setelah mengungkapkan cerita masing-masing, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Mereka berdua pun tertawa karena mereka merindukan suasana tersebut. Scene kemudian berpindah ketika Akizuki datang ke rumah Yukino untuk beristirahat. Akizuki membantu Yukino memasak karena masakan Yukino itu nggak enak. Heran ya, malah cowoknya yang jago masak. Nah, Yukino sendiri membantu Akizuki untuk mengeringkan bajunya. Akizuki yang sudah tidak bisa menahan perasaannya yang terpendam, akhirnya mengungkapkan perasaannya. Sayangnya, Yukino tidak bisa menjawabnya dengan cinta yang sama. Ia mengingat stereotip masyarakat yang tidak akan bisa menerima bahwa seorang murid bisa berpacaran dengan seorang guru. Yukino juga masih ragu akibat masalah yang baru saja ia terima dan penyakit yang ia miliki. 俺雪乃さんが好きなんだと思う。雪乃さんじゃなくて先生は来週引っ越すの。四国の実家に帰るの。ずっと前から決め。私はね、あの場所でだから今まで。 Karena kecewa, Akizuki memutuskan untuk pulang. Pada akhirnya, Yukino hanya menangis dan menyadari besarnya perasaan di dadanya, yang mengalahkan rasa takutnya untuk maju. Kemudian ia berlari dan keluar dan berusaha mengejar Akizuki hingga terjatuh di tangga yang licin akibat hujan lebat. Ketika sampai di undakan tangga, ia melihat Akizuki masih berdiri di sana menanti dirinya. Karena takut untuk berbicara, Yukino hanya bisa terdiam. Sementara Akizuki memberanikan diri untuk mulai berbicara bahwa betapa kecewanya dirinya terhadap Akino. Bukan karena ditolak cintanya, tapi karena Yukino selama ini tidak pernah jujur terhadap dirinya. Berpura-pura baik saja terhadap banyak masalah yang ia hadapi, Akizuki ingin Yukino lebih jujur terhadap dirinya dan juga Yukino sendiri. Yukino hanya bisa tertegun dan menangis. Perasaannya bergejolak, tidak lagi bisa bertahan, dan akhirnya ia memeluk Akizuki dan mengakui perasaannya di tengah hujan lebat yang juga mempertemukan mereka. 自分のことは何も話さないくせに、のこと生徒だって知ってたんですよね。汚いですよ。俺は靴のことなんて喋らなかった。どうせできっこない、辛い子ないって思うことだって、適当に付き合えばいいって思ってた。俺来ない、叶うわけないって、あんたは最初から分かってた。ガキは学校に行けって、俺のこと嫌いだって。あんたは自分は関係ないって顔してずっと一人で生きてくんだ。 Yukino hanya bisa tertegun dan menangis. Perasaannya yang bergejolak tidak lagi bisa bertahan. Dan akhirnya ia memeluk Akizuki dan mengakui perasaannya di tengah hujan yang lebat yang juga mempertemukan mereka ketika pertama kali film ini dimulai. ちゃんとスーツ着て学校に行こうとしてたの。どうしても行けなくて、あなたに救われてたの。
Ditambah sedikit tambahan scene ketika musim salju pun tiba, Yukino telah pindah ke kampung halamannya dan Akizuki mulai masuk tahun keduanya. Dan akhirnya berhasil membuat sepatu yang memang ia janjikan untuk Yukino. Dan anime movie ini pun selesai. Jadi endingnya itu membiarkan kita sang penonton membayangkan sendiri apa yang terjadi selanjutnya dan makna apa yang bisa kita ambil dari ending yang kita dapat. Nah kalau gue ditanya gimana menurut Anidev tentang anime ini, jawaban gue cuma satu ya, tonton aja udah. Karena worth it banget buat ditonton pokoknya. Dari sisi visualnya juga luar biasa bagus ya. Gue juga heran kenapa bisa gambarnya sampai sedetail itu. Ada beberapa scene yang contoh scene Akizuki lagi masak, itu potongan-potongan buahnya atau gambar ramyunnya itu benar-benar detail banget ya. Merintikan air hujan, terus ketika cabang pohon menyentuh air yang ada di danau, itu tuh benar-benar detail ya. Jadi layaknya karya-karya lainnya dari Makoto Shinkai, anime ini tentunya juga pasti nggak bakal bikin lo kecewa. Jadi sangat worth it lo luangin waktu lo selama 46 menit untuk nonton ini. Apalagi buat lo semua yang udah capek sama aktivitas seharian gitu kan. Mungkin buat lo semua yang udah kerja, capek kerja, pulang ya kan, kondisi hujan, langsung nyalain PC atau laptop atau di HP bebas ya. Siapin snack, siapin kopi atau susu, nonton deh. Pasti gue yakin hari lo yang bad mood akan lebih baik setelah nonton film ini. Ya walaupun mungkin gue akuin juga ya, gue sedikit agak jengkel. Kenapa sih? Karena durasi filmnya itu terlalu singkat ya. Kenapa sih? Karena menurut gue film ini tuh bagus. Kenapa dikasih durasi film yang singkat banget gitu ya? Dan tentunya lu semua juga ya, gue juga berharap ada cerita lanjutannya gitu kan. Karena ya sayang aja gitu kalau ceritanya berakhir di sini. Nah buat lu semua yang tertarik gitu kan, silakan cek sendiri dan nonton ya. Karena review dan penjelasan storyline kali ini gue anggap worth it dan lu semua wajib nonton. Gue nggak perlu basa-basi lagi ya, pokoknya lu tonton aja filmnya dan siap-siap lu buat baper. Ya buat kalian para wibu ya yang bau bawang, gue tahu kok ya Yukino itu emang kandidat waifu yang baik. Tapi buat gue Kasumi Gaoka Utaha ya, Utaha Senpai itu masih ya belum bisa pindah dari hati gue ya. Itu masih jadi waifu favorit gue. Jadi ya mungkin next time kali ya. Next time. Oke, segini aja review anime movie kali ini. Semoga video gue bisa bermanfaat sebagai filter lu semua yang lagi cari film yang bagus. Dan buat yang suka videonya silahkan like, dan yang gak suka silahkan dislike. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.